lambat laun akan dimiliki oleh tuanku. Gitu. Berapa banyak yang sudah dimiliki? Belum punya istri tak? Belum punya. Masa jangan-jangan yang istrinya ada simpanan banyak? Apa begitu nanti? Ini mau dijadikan istri? Sampai seperti itu angan-angan itu ya. Yang berarti tidak satu sampai. Banyak. Berapa jumlahnya? Ratusan ribu. Ratusan ribu. Untuk itu bisikan atau sampean yang mempengaruhi itu? Ini sudah dikuasai oleh tuanku. Oh begitu. Sampai requestnya apa di atas sendiri? Foto mas. Dari samping makan dia. Kata bos. Syukur dengan sama malam. Ganteng ya, itu cakil nih ganteng. Bahasa manusia, berbentengi, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengambil musuh masuk. Opini Marek Sendok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini berkesempatan bertemu kembali bersama kami Panji Semeru Lumajang. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya, para pemirsa, diberikan perlindungan oleh Allah. Tetap sehat, tetap semangat. Juga yang masih sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Tidak kambuh-kambuh lagi. Bagi mereka yang ada masalah, mudah-mudahan Allah juga membantu, diberikan suatu penyelesaian yang sebaik-baik penyelesaian. Dan kali ini kami juga masih ingin bermediumisasi, menarik gaib berkaitan dengan permasalahan saudara kami ya, yang request tentang permasalahan yang dihadapi masih di sekitar lingkungan keluarga aja permasalahannya. Nah, mudah-mudahan pada konten kali ini kita semuanya dapat memiliki hikmah untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingatkan bahwa ini adalah suatu konten berdialog dengan bangsa gaib, maka mohon untuk dicermati dan berpikir secara bijak untuk tidak mempercayai
konten percakapan atau berdialog dengan bangsa gaib ini dengan 100%, ya. Tidak harus percaya 100%. Namun kalau ada manfaat, ya ambil manfaatnya. Kalaupun tidak perlu, tidak abaikan aja, ya. Kami tidak memberikan suatu bahwa ini adalah suatu pembenaran. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini hanya sebagai konten untuk menambah wawasan dan edukasi dari sudut pandang kegaiban aja. Sekiranya itu. Dan kali ini kami ditemani oleh rekan kami, Mas Widi, ya. Gimana kabarnya, Mas? Sehat, Mas? Alhamdulillah. Ya, siap ya. Ini request yang sudah ada dari teman saudara atau saudara kami, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dengan jin beliau sang yang nurjain. Mohon bentengi rusukma mediator, bersihkan seluruhnya. Netralisir dari gangguan-gangguan yang ada dalam tubuh, dalam rusukmanya. Bentengi rusukmanya agar tidak ada efek-efek dalam meditasi ini mulai awal sampai akhir. Dan hanya jasadnya saja yang hanya dikuasai oleh energi gaib. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat, dengan izin guru kami sang yang nurjaya nipata, mohon bantu saya tarik gaib terkuat yang bisa bercerita ataupun sosok gaib yang berkaitan dengan permasalahan saudara kami yang ada di pulau sana. Yang saya maksudkan dalam pikiran saya, yang ada dalam foto ini, yang ada di pulau sana juga, dengan nama yang sudah tertulis di depan saya ini, dengan inisial yang sudah E, yang menghadapi permasalahan dengan istrinya yang berinisial Z pada yang tertulis depan saya ini. Mohon bantu saya menarik gaib dengan izin beliau sang yang nurjan. Mohon bantu saya untuk hadir, ketarik tangan saya masuk ke dalam tubuh mediator. Oh Allah, Sallallahu Muhammad, masuk kuasa itu mediator. Sallallahu energi penuh. Sinkron dengan tubuh mediator. Sallallahu Muhammad, tidak melukai rusukma mediator, hanya menguasai jasad mediator. Sallallahu Muhammad tersambung dengan pita suara, lancar bahasa manusia. Sallallahu Muhammad tersambung pita suaranya. Assalamualaikum. Rayu-rayu, selamat malam. Saya bicara atau berhadapan dengan siapa ini? Siapa yang hadir ini? Bang Salo. Oh, untuk mengajak dialog, ngobrol berkaitan dengan saudara kami yang ada masalah sedikit, ya, dengan keluarga ini. Ada foto ini. Dan kenapa kalian yang datang, sampean yang datang? Apakah sampean memang benar-benar yang mengetahui atau yang berkaitan dengan permasalahan mereka? Benar. Arah iki wis kekuasaanku. Ate apa? Sebenarnya permasalahannya hanya pada komunikasi antar keluarga, suami istri, kan dalam suatu keluarga antara suami dan istri ini kan hak mereka untuk mengatur ataupun merencanakan apapun. Namun kalau
di sini terjadi suatu perbedaan atau yang disembunyikan atau ada sesuatu yang dirahasiakan karena sebab ya gaib ataupun ada sebab lain yang mengganggu keharmonisan dalam keluarga dalam merencanakan apapun ke depannya. Nah, ini kan ya sangat mengganggu tentang kerukunan ataupun keberlangsungan suatu keluarga. Dan nusewu, sampean bangsa apa? Ada tanduk. Ini apa di gigi nih? Mulut. Ada apa? Apa ya? Taring ya. Punya taring ya, men? Kayak apa sosoknya itu? Sosok apa sampean? Oh, seperti itu. Siluman. Saya pikir gabungan antara banteng dan apa ya? Ada ini loh, gajah. Ada gading. Oh, panjang sekali gue ini. Sampean bahasa siluman. Memang begitu wujud jari siluman. Dan sampean mengatakan tadi ini dalam kekuasaan sampean. Maksudnya seperti apa kekuasaan? Ini kan seharusnya kan istri kekuasaan suami. Kenapa istri ini belot dari rencana yang sudah dibicarakan antara suami dengan istri untuk berkumpul di pulau yang saya maksudkan itu? Ya, datang dari Pulau Jawa. Nah, di dalam perjalanan yang seharusnya sampai atau menyusul suami, ya, ternyata di tengah jalan dia tidak menuju tempat tinggal suaminya atau tempat kerja suaminya, tetapi dia ke arah lain, mempunyai rencana lain. Itu bisikan atau sampean yang mempengaruhi itu? Ini sudah dikuasai oleh tuanku. Oh, begitu. Sampean ini termasuk pasukan dari tuan sampean, pimpinan sampean. Sampean wujud seperti itu sebagai pasukan. Berarti tidak satu sampean. Banyak. Berapa jumlahnya? Ratusan ribu untuk menjalankan misi dari tuan sampean. Sampean mempengaruhi ini di mana? Ketika masih di Jawa atau ketika di tengah jalan? Perempuan ini Gimana? sudah berkomunikasi dengan tuanku. Melalui komunikasi itu, aku mempengaruhinya. Berkomunikasi sebelum berangkat menuju suami atau gimana? Memang dia sudah lama merencanakan ini. Sesaat mau berangkat. Sesaat mau berangkat. Ya, Rasanya ketemu di jalan dengan tuanku. tuan sampean apa? Bangsa gaib apa bangsa manusia? Manusia. Saya pengaruhi dia dalam perjalanan. Ya, memang sebenarnya sebelumnya dia memang memiliki rencana-rencana lain ketika masih ke apa itu mau apa ya, sepakat mau menyusul suaminya di pulau sana. Yaitu dia mencari, sekarang kan ada alat komunikasi ini kan. Nah, dia mencari alternatif pekerjaan. Namun walaupun dia mencari kemana-kemana untuk
Ya namanya orang kan banyak rencana ya, banyak keinginan. Tetapi kan sudah membicarakan dengan suaminya dan mengiyakan, sehingga direstuilah istri bersama anaknya untuk berangkat menuju pulau yang dimaksudkan itu. Hingga kumpul ya suami yang di sana itu, nanti istri datang bersama anak. Mereka sudah merencanakan itu, dan suami sangat senang, sangat berbunga-bunga, sehingga dia lebih tenang, ada istri, ada anak di sana. Namun kenapa ini sampean masuk, tuan sampean ini kenapa mempengaruhi? Ada Itu tujuan. teman lama. Oh, jadi suatu agen ataupun suatu apa ini saya nggak ngerti ya. Si istri ini akhirnya tertarik dengan pekerjaan ditawarkan. Itu. Sehingga dia tidak ke sana, anak ditinggal, kemudian ikut arahan dari sampean, tuan sampean. Iya. Apa yang dipikirkan? Gaji besar. Oh gitu. Karena ada tawaran gaji besar. Terus yang jadi angan-angannya apa itu? Kedua belah pihak. Kalau sekarang yang gaji besar itu diangankan oleh siapa? Apa itu diiming-imingi oleh tuan sampean, apa dia yang istri ini yang wah nanti gajiku besar apa begitu? Siapa yang mengiming-imingi? Itu terus apalagi? Berikan fasilitas yang seperti yang dia mau. Oh gitu. Terus apa lagi? Yang diharapkan. Sehingga menarik ya dengan iming-iming itu. Apa memang benar? Kan sudah nyampe di sana. Apa benar apa yang diiming-imingkan itu dan kenyataannya? Memang benar. Nah, terus apa lagi yang sehingga lebih kerasan itu daripada tawaran suaminya, bahwa di sana pun mau diberikan pekerjaan sudah disiapkan, juga tempat tinggal yang disiapkan. Tapi dia lebih tertarik dengan yang disiapkan oleh temannya ini. Teman lama apa teman di apa ini istilahnya ini? Apa? Medsos, media sosial. Sebenarnya ketemunya. Ada teman sekolah. Jadi sering ya komunikasi. Ya. Terus ini apalagi yang menjadi angan-angan dan juga menggoda sehingga lebih kerasan memilih tawaran tuan sama ini, apalagi? Gaji besar, fasilitas yang nyaman, terus apalagi? Banyak tawaran-tawaran, kemewahan-kemewahan yang diberikan oleh tuanku. Tip-tip ataupun nanti kedepannya akan diiming-imingi lagi gitu. Nanti kamu ikut saya saja, nanti kamu akan begini gitu. Juga itu disampaikan. Apa enggak? Apa sekarang ini memang lagi jadi bos besar ini? Iya. Masa itu. Dia kerja apa? Bagiannya. Ya, secara umum aja. Nggak usah terlalu mendetail apa. Jadi asisten. Asisten ART. Iya, ART itu asisten ya. Iya bener ya. Sebuah perusahaan. Oh gitu. Nantinya apa bukan asisten rumah tangga? Oh, jadi nanti ada iming-iming gitu di perusahaan karena kenal perusahaan atau di. Aku sudah membuka usaha. Oh, sudah membuka usaha. Pinter anak ini atau punya kecerdasan apa ya, kelebihan itu. Kok ditawari begitu istimewa bagi. Ya kalau menurut sampean pandangan manusia itu di kelas manusia, wanita ini memang ada kecakapan begitu. Sehingga kok begitu diperlakukan ada gaji besar, fasilitas, mau nanti pekerjaannya bagus gitu. Karena sering komunikasi dengan tuanku. Gitu aja ya, karena sering komunikasi itulah nantinya. Namun kedepannya kira-kira
Apa memang benar begitu nanti? Seperti yang dijanjikan? Apa itu hanya di depannya saja? Lambat laun akan dimiliki oleh tuanku. Itu. Berapa banyak yang sudah dimiliki? Belum punya istri tak? Belum punya? Masa? Jangan-jangan yang istrinya ada simpanan banyak? Apa begitu nanti? Ini mau dijadikan istri? Sampai seperti itu angan-angan itu ya? Ya. Kan semuanya kan angan-angan. Pelan-pelan dia akan meluluhkan hatinya. Oh gitulah ya, kedepannya itu angan-angan itu rencana-rencana yang padahal ya semuanya takdir yang bicara nanti. Allah SWT yang Maha Kuasa berkehendak. Ya, itu kan rencana manusia kan ya. Nah, sekarang begini. Sekarang saya mau menyampaikan. Saya berharap dari suaminya. Nah, itu kan kalau tuanmu dan kamu yang sebagai pasukannya. Suaminya kan lebih berkuasa terhadap istrinya. Sesuai dengan kesepakatan sebagai suami bersama istri. Tentu saja ingin bersama, ingin merasakan susah senang bersama, sukses bersama, tanpa ada orang lain yang mencampuri masuk kan gitu. Maka suaminya tetap ingin istrinya kembali berkumpul ke sana, kembali ke suaminya. Kalau ini istrinya ada di timur, padahal tempat yang harus tuju suaminya yaitu ada di utara. Ya, kenapa seharusnya dari Jawa ke utara? Kenapa dia dari tengah menuju ke timur, tidak ke utara ke suaminya, malah ke acara lain, berbelok tujuan. Nah, sekarang suaminya tidak habis pikir. Ada apa istri saya? Kenapa? Pasti ada hal-hal lain. Ternyata dari pasukan sampean atas perintah tuan sampean. Kok bisa tuan sampean ini punya ini loh? Nah, kan gitu kan? Keinginan suami tetap bagaimanapun berharap karena sudah punya anak, istrinya kembali ke suami, nanti merencanakan untuk ngambil anak, semua diboyok jadi satu utuh. Kan wajar sebagai manusia memang menghendaki keluarga begitu utuh. Nah, itu kesalahan suaminya sendiri. Nah, yaitu suami kan sudah membicarakan salah atau tidak, yang penting sudah dibicarakan. Tetapi di sini karena ada pihak-pihak atau makhluk-makhluk tertentu seperti bangsa sampean ini loh yang ikut campur, sehingga permasalahan ini saya sebagai memahami keinginan suami ini ya. Nah, kenapa jadi suami istri ini berbelok arah istri ini padahal sudah sepakat mulai awal, sepakat suami bekerja jauh pun sepakat, dan nanti istri menyusul sepakat, anak-anak di bawah sepakat, kan nggak ada masalah kalau mereka berdua yang mengatur suami istri. Tapi karena ada masukan, kenapa si suami itu tidak mau menyusul? Perlu dipertanyakan. ya yaitu kalau Selalu menyalahkan enggak ini bangsa kami. Kami enggak anu lah, istilah enggak bahas itu. Kita di luar. Kalau saya di luar, saya hanya membaca perjalanan aja. Karena istri bersama anak ini dengan suaminya sudah ada sepakat, kecuali ya sebenarnya Pak, istri saya juga inginnya disusul atau apa, saya nggak ngerti itu sudah. Yang jelas, jangankan istri berangkat dengan anak ini ke sana, dia itu berangkat sendiri, anak malah tanpa sepengetahuan suami, anak malah dititipkan oleh orang tua. Dia ikut kakek neneknya, ya. Dia berangkat sendiri malah tujuannya lain. Disinilah yang menjadi tanda tanya, suami ada apa semua ini. Saya hanya ingin berdialog dengan jenengan tentang salah benar, wallahualam. Kita sama-sama makhluk, tetapi saya ingin mengurai dari suatu masalah yang tidak ada apa istilahnya itu kejelasan. Maka kami mohon maaf menghadirkan sosok gaib barangkali yang berperan, ternyata benar sampean. Oleh karena itu saya ingin tanya aja tentang nanti, terserah kesepakatan mereka, jalan keluar mana yang diambil. Nah, tetapi kalau ada
makhluk atau pihak ketiga yang memang seharusnya tidak ikut campur tapi malah masuk bukan pada ruangnya, ya, mempengaruhi yang seharusnya tidak menjadi haknya. Nah, ini kan melanggar menurut aturan manusia. Biarkan suami istri ini susah senang bersama. Tetapi kalau dipengaruhi orang lain, kamu ke sana saja di luar dari rencana suami, ini pelanggaran. Kalau manusia, kalau bangsa jenengan, bangsa gaib, ya mungkin sah-sah saja. Makanya saya bicara mewakili suami sebagai manusia. Tentang sampean nilai itu salah benar, yaitu urusannya beda. Ya. Jadi saya berdialog mewakili dari suaminya. Ingin tahu ada apa, sehingga suami ini bisa memberikan suatu kebijakan nanti berikutnya, gitu loh. Nah, hanya itu, nggak ingin mau beranda, hanya mengurai dari sesuatu yang tidak masih tertutup ini, ya. Nah, di situ terima kasih jenengan sudah memberikan itu. Tetapi gini, apa selanjutnya untuk sampean tugasnya dari Tuan sampean kepada wanita ini? Karena dia secara halus menggunakan makhluk halus seperti sampean, secara nyata, nah ini tidak kelihatan kan, tetapi ada rencana di balik itu. Oleh karena itu mohon jelaskan, karena mengapa saya mengundang makhluk halus, karena barangkali ada informasi dari bangsa jenengan. Apa perintahnya? Memang wanita ini ingin dikuasai oleh tuanku. Nah, iya, untuk secara penuh manusia. Tetapi sampai mau melakukan apa? Apa istilah menyukseskan rencana Tuhan? Apa yang kamu lakukan ke sininya? Secara gaib loh ini. Secara manusia dia mau menguasai, memiliki, atau mungkin menjadikan istri ataupun akan apa? Memang itu tujuannya. Terus sampean melakukan apa kepada ini? Sampean pelet kalau bahasanya supaya lebih, pilih ini tuan saya, jangan pilih suami gitu. Maksudnya sampean pengaruhi apa ini? Tolong apa itu tugas sampean? Tugas sampean aja. Apa itu? Sampean apa kan? Alihkan perhatiannya. Dialihkan perhatiannya. Terus bersama pasukan sampean melakukan pengalihan perhatian, lebih condong kepada tuan sampean. Iya. Nah, melupakan sana. Tidak. Iya. Saya lemahkan pikirannya. Melemahkan kepada suaminya. Pada suaminya. Terus agar lebih merasa nyaman dengan tuanku. Terus apa lagi itu yang ditawarkan uang itu? Sampai apa akan lebih suka melihat uang atau daripada melihat anaknya, melihat suaminya, apa gitu juga? Kemewahan. Berarti istri ini memang sudah kamu baca suka kemewahan apa bagaimana kan itu? Memang semua wanita apa yang diinginkan. Iya, iya. Ya, sudut pandang karena wanita, itu ya, titik lemah mereka. Ya, kalau nggak pegang uang bingung, tapi kalau sudah ada uang rasanya gitu ya. Gitu maksudnya. Sehingga sampai titik lemah disitulah sampai ini memperkuat. Ya, gitu ya. Ya, di sini pasti banyak uang, kalau sana belum tentu gitu ya. Apa gitu? Terus apa lagi? Nggak mikir anak ini. Sebagai seorang ibu berpisah dengan anak, jauh dari anak, apakah dia sudah juga sampai anak? Kami membuat dia nyaman Ya. tanpa memikirkan anak-anaknya. Terus kamu lakukan pembisikan, apa ada ritual-ritual yang dilakukan untuk melancarkan nggak ada, hanya bisikan aja. Dia punya ilmu apa? Ilmu apa itu? Udah pegang. Aku ada di dalamnya. Karena tuan sampean sudah pegang sampean dan sampean ada di dalamnya. Berarti sampean ini ilmu dari tuan sampean. Wujud apa ilmunya? Suatu amalan apa suatu benda dalam tubuhnya? Rubah benda. Pegang berarti.
Ada benda sikep, benda pusaka yang memiliki kekuatan pasukan sampean ini. Cincin. Ya, ya. Itu tugas sampean. Sekarang tugas saya. Boleh kan sama-sama menjelaskan tugas. Tugas yang saya emban adalah satu, tadi sudah menjelaskan tentang mengurai permasalahan apa, ya. Sekarang sama-sama punya tugas. Saya ditugaskan. Mohon, tolong, ya, entah dengan doa, dengan apa. Saya juga tidak punya apa-apa. Ya Allah, ya semuanya Allah, gitu ya. Saya bilang begitu. Saya nggak bisa apa-apa, tapi semuanya karena Allah. Tetapi dia memberikan suatu tugas pada saya. Ya, minta tolong itu kan berarti harus saya laksanakan. Saya laksanakan tugas saya agar istrinya kembali. Gimana ini? Sampean punya tugas membawa ini, sampean pengaruhi untuk ikut tuan sampean, tapi saya juga punya tugas untuk menyadarkan ini kembali ke suami. Gimana? Buat apa? Ya jelas untuk manusia. Seorang istri harus bersama suami, bersama kumpul dengan anak-anak. Kalau sampean kan tidak ada urusan, yang penting sampean bisa menjalankan tugas tuan, kan gitu. Gimana ini? Kan urusanku itu. Nah iya, makanya itu sampean punya tugas ini lah. Wanita ini adalah pentas. Sampean punya tugas, saya juga punya tugas. Tugas mana yang harus diselesaikan? Saya harus menyelesaikan tugas. Kalau sampean menghalangi, Apa menghalangi? misal, makanya tadi sudah saya gambarkan, ini pentas kita. Sampean punya tugas di sini, menjalankan tugas dari tuan sampean. Saya juga di situ berhadapan dengan sampean. Untuk perkara ini, saya juga punya tugas dari suami. Ini harus kembali istrinya kepada suaminya. Harapan suaminya gitu. Minta tolong. Insya Allah saya bilang begitu. Makanya ini akan saya hancurkan yang membisiki atau yang mempengaruhi, agar dia bisa sadar, dia bisa berpikir lagi, agar kalau sudah dia sadar, suami ini bisa ngomong tentang nanti Memang itu kesepakatannya. kesalahannya. Dan nanti kesepakatannya, misal istri ini memang nanti mengendaki lain cerita, suami pun sudah tahu. Tetapi ini ikhtiar, ya. Saya bukan penguasa. Saya pun nanti kembalikan kepada mereka. Seandainya suami ini benar-benar memang mengetahui dan memang mengajak bicara, sudah enggak, Allah alam, suami pun tidak akan ngotot, karena masing-masing orang punya hak. Itu maksud saya. Tetapi untuk saat ini saya mau menjalankan tugas dulu. Karena tugas ini membentur sampean, ya saya lakukan dulu. Tentang nanti ceritanya, biar nanti selanjutnya. Saya nggak akan menghancurkan sampean atau tetapi saya ingin menyingkirkan sampean dulu. Biar dia sadar, ngomong lagi. Tentang nanti dia sepakat ingin kepada tuan sampean, udah. Karena mereka sudah sepakat. Tapi sekarang belum sepakat. Ingin ngobrol dulu. Tapi istri ini belum gaduh. Ya karena diliputi oleh pengaruh sampean tadi. Saya baik-baik. Sampean mundur dulu. Biar dia bicara. Tentang nanti dia sepakat kedua orang ini. Saya tidak ikut-ikut. Tentang hal ini nanti biar mereka yang. Kalau mereka nanti melihat ini semuanya, istri memilih kembali ke suami, akan saya perkuat karena itu pilihan mereka. Tetapi kalau memang istri memang menghendaki tuan sampean, saya pun suami gimana? Ya sudah Pak, karena dia ingin, nah gitu, ya sudah, saya nggak akan musik sampean. Terserah itu kehidupan mereka, yang penting mereka itu hidup di dunia ini tanpa ada kericuan, rukun. Kalau memang sudah jodoh sampai di situ dan sekarang dilanjutkan rukun dengan tuan sampean, mau sama-sama manusia, ya saya nggak akan musik. Tapi minta sampean mundur biar ini ngobrol dulu. Kalau sepakatannya nanti apa,
sampean bisa ngawal. Dan saya pun akan mendengarkan nanti dari suami. Gimana? Daripada kita tempur, oh kita dapat apa? Tetapi kalau sampean mundur dulu, biar dia bisa ketemu dulu. Tentang nanti mereka berdua, biar mereka berdua. Mereka sudah dewasa. Gitu loh. Kalau kita bertempur, kita yang diri. Gitu. Tapi kalau memang suaminya dan ini menghendaki ke sana dan sampean menghalangi, lain cerita. Berarti saya memang membela mereka berdua. Karena memang menghendaki suaminya, bukan ketuan sampean. Tapi sampean ngotot dengan suami sampean ngotot. Nah, barulah. Memang itu jalan. Gitu. Masa enggak ada istri? Apa itu? Wanita lain. Kalau ini manusia loh ya. Banyak wanita lain. Kenapa harus istri orang? Karena sampean kan senangnya begitu. Tambah tanduk sampean kan. Ya apa enggak? Hadiahnya. Maka sekarang tempur karena sampean berpikir pendek. Padahal biarkan mereka dulu. Karena ini belum ketemu, katanya mau ketemu lah, ini gini. Istri ke timur, seharusnya suami menunggu di utara. Harusnya ketemu dulu kalau memang mau ikut. Biar mereka ketemu dulu. Ini loh belum ketemu. Biar mereka beri waktu itu. Kalau sudah nanti tentang apa keputusannya, Wanita itu sudah nyaman di posisinya sekarang. ya sih. Tapi biar saya memberi kesempatan pada mereka berpikir 2 kali, maksudnya gitu, tentang nanti dia. Ya, suaminya juga nanti akan punya keputusan. Itulah. Di dunia manusia begitu. Tempur sekarang apa kita tunda dulu? Kita tunggu lihat ya. Atau mungkin kita nggak akan bertempur karena mereka ada kesepakatan. Memang istrinya ini memilih tuan sama ya. Itu loh maksud saya. Kita nggak usah bertempur untuk apa? Gitu. Ini urusan manusia seperti itu. Beri kesempatan yang kedua dulu untuk mereka. Kesepakatannya apa? Kalau ini kan belum kesepakatannya itu dia apa belenjani janji nih bahasa Indonesia. Sudah sepakat tetapi dia curang. Belum ketemu sudah dia bermain di belakang. Ternyata ada sampean yang ini. Seharusnya sampean mulai tadi sudah. Saya misalnya ndak berpikir berapa kali. Tapi saya ingin ini menjadi pembelajaran, kesadaran. Perang itu harus ada suatu alasan yang kuat, bukan asal dar perang tanpa memikirkan kalau memang ada kesempatan 2 kali. Beri saja dulu. Memang kesusu mau apa? Tempur gampang nanti. Sekarang, besok atau kapan ya juga tempur. Tetapi harus alasan yang jelas. Kalau memang yang kedua ini nanti mereka bisa ketemu, biar negosiasi antara suami istri ini. Kalau memang istri sampean mundur, jangan ikut dulu mempengaruhi. Oh ya Mas Purane, aku ini ya istilahnya apa? Hilaf apa bahasanya itu? Saya lupa, saya nggak sadar. Saya ingin ambil sampean. Kalau sampean memang tugaskan itu, nah berhadapan dengan saya ada alasan merebutkan. Ya. Tetapi kalau memang si suami istri ini memang nanti kesepakatannya atas takdir Allah, memang sekarang akan menjadi istri ini wanita ini menjadi milik suami sampean. Saya tidak perlu bertempur sia-sia. Apa alasannya? Toh sudah sepakat dan suami nggak apa biarkan sudah, saya ikhlas itu. Dan dia memang dengan ini tuan sampean memang ditakdirkan oleh Allah menjadi suami istri. Dan untuk apa kita bertengkar? Kan begitu. Bertempur, ya kan? Oh sudah, begitu. Karena kesepakatan. Gitu loh. Lebih baik kita tunda dulu. Biar mereka ketemu dulu. Tarik semua pengaruh sampean. Kalau sampean tidak mau, ya sudah berarti. Sekarang saya hancurkan pengaruh sampean. Biar mereka bisa sadar untuk membicarakan ulang. Karena saya inginnya itu. Mereka pikir 2 kali dulu. Sampean ini mundur aja gitu loh. Gimana?
Sampean kalau tidak mau mundur, membabi buta sama nuruti itu aja. Padahal di pihak yang salah loh ya. Karena masih istri. Di dalam hukum manusia, istri kekuasaan suami, milik kekuasaan suami. Nggak bisa diganggu gugat. Kalau laki-laki yang masih bujang, cari aja wanita lain. Masih banyak wanita. Nggak perlu merebut yang bukan haknya. Bisa punya hak, haknya suaminya. Maka kalau sampean mengganggu ini, berarti sudah sampean menjalankan tugas yang salah. Bagaimanapun orang yang menjalankan tugas yang salah, ya gempur aja. Karena saya bela yang benar. Gitu. Menurut manusia, terserah sampean. Gimana? Mau mundur dulu? Biar mereka komunikasi dulu. Jangan ada pengaruh orang ketiga atau makhluk lain seperti sampean. Nanti kita lanjutkan menunggu keputusan mereka. Gimana? Mau mencabut semua? Tarik dulu pengaruh-pengaruh dari situ. Biar dia ingat, mikir lagi. Biar mereka bertemu dulu. Saya nggak tahu nanti hasilnya apa. Ya kita lihat aja nanti. Sampai juga nonton, nggak ada masalah, sampai nonton aja. Takut sampean sama tuan sampean karena mengalah, mundur dulu itu, atau begitu? Enggak kan? Nah, ayo mundur dulu, tarik dulu, biar dia sadar. Kembali ke suaminya dalam arti komunikasi. Kalau komunikasi adalah dealnya si istri kembali dengan kesadarannya, ya sudah loh, saya akan mengawalnya. Kalaupun sampean dengan ngotot, ya sudah, tempur, ada alasannya sudah. Itu dia juga biar mikir, memang haknya, biar mikir, biar suami istri sebagai manusia pasti ngerti kalau dia berpendidikan. Nggak tahu kalau dia memang ingin merusak, ya sudah, bertempur dengan sampean bantuan, ada sampean bantu. Padahal salah cara begitu. Gimana? Mundur dulu, cabut semua pengaruhnya. Nggak mungkin takut sama. Oke, matur nuwun. Silakan. Cabut semua pengaruh-pengaruh sampean, pasukan-pasukan yang sudah di tarik semua. Kembalikan kesadarannya. Yang sudah sampean kuasai, kembalikan. Biar dia sadar. Assalamualaikum malaikat kawal. Kalau ini hanya tipuan, maka langsung menghancurkan sosok gaib yang ada di depan ini. Kalau ini benar, biarkan dia melakukan tugasnya. Kawal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Biarkan waktu berjalan dan kita menyerahkan semua pada hak kewajiban masing-masing. Ya, terima kasih karena sampean sudah. Coba tanyakan suaminya sendiri. Iya, biar dia. Kalau saya kan tergantung dari kesepakatan. Nah, ya. Suaminya seperti apa yang kamu lihat? Saya pikir ya sayang. Dia gembira kok dengan datangnya istri. Apa yang diminta istri? Mas, saya mau ke sana. Ya, tapi sebelum saya ke sana,
carikan rumah untuk tempat tinggal kita bersama anak-anak kita. Sudah disiapkan. Mas, nanti saya di sana bagaimana? Saya siapkan kerjaan untuk kamu. Karena istri tidak nyampe, padahal sudah ditunggu-tunggu, dia langsung drop, langsung kecewa berat. Artinya apa? Itulah yang membuat saya masih menilai bahwa dia memang benar-benar suami yang masih menyayangi keluarganya, masih bertanggung jawab pada keluarganya. Karena juga menuruti, dia minta rumah. Apalah sewa atau apa, sudah. Pekerjaannya juga sudah. Jadi dia datang pun bersama anak-anak mereka. Nah ini yang pertama, anak ditinggal tanpa pengetahuan. Itu aja sudah. Menurut manusia loh ini. Makanya saya sangat ingin sampai mundur dulu biar dia. Karena suaminya juga ingin berkomunikasi yang apa sih maunya, gitu. Gitu aja. Dengan harapan kalau dia sadar, susah senang, bukan karena uang. Tapi kalau tercerai-berai untuk apa? Susah senang sudah janji pernikahan itu. Susah senang dilakukan bersama, dirasakan bersama, ditanggung bersama dengan suka duka, dengan rasa senang karena sudah sepakat dalam pernikahan itu manusia begitu. Makanya itu. Nah, kalau sampai tidak mau mundur tadi jelas saya akan memaksa, gitu. Tetapi sampai alhamdulillah biarkan waktu dulu, ya. Gampang tentang bertempur kan? Yang penting ini dulu biarkan berjalan. Terima kasih sampai mau menarik semua pengaruh dan pasukan sampean yang sudah punya rencana yang diinginkan. Boleh serahkan sampean, ya. Saya pikir gitu, ya. Terima kasih dan sampean bisa kembali dulu. Mungkin nanti kita sambung lagi. Kita tunggu berita. Ataupun saya sudah selesai karena ada kesepakatan mereka. Saya akan lanjutkan sampai. Ya. Sudah sadar dia. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Ya. Sudah ingat dia sama keluarganya. Istrinya. Oh, Ini. Ya, istrinya ini. Sudah ingat. Ya, biarkan. Berkomunikasi dulu. Ya. Kan saya belum tahu kabarnya. Biar mereka bel-belan dulu, telepon-teleponan atau ketemu. Karena dekat mereka. Ada di dalam pulau yang sama. Tinggal timur dan utara aja. Dekat. Biar mereka ketemuan dah. Ya. Saya ingin tunggu kabar selanjutnya. Untuk itu pertemuan kita kali ini cukup ini dulu dan terima kasih tentang saya menunggu kabar selanjutnya. Alhamdulillah kalau sadar ya alhamdulillah sampean sudah menepati janji untuk menarik dulu, mundur dulu, ya. Itu bijak sekali sampean. Makanya saya nggak selalu mencela tugas sampean atau apa, ya memang begitu. Tapi sampean kali ini bijak sekali. Terima kasih. Ya sudah, untuk saat ini saya pikir hanya itu dulu. Ya, sampean bisa kembali. Gitu ya. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mereka resukma. Sadar. Ya Allah. Assalamualaikum. Gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dialog kami dengan bangsa gaib. Ya, walaupun bagaimana ya, beda antara gaib kehidupannya bagaimana, manusia juga punya aturan yang jelas. Oleh karena itu kali ini yang kami suguhkan seperti ini. Wallahu alam, saya pikir nanti ada episode berikutnya karena ini belum selesai, kita tunggu dulu ya. Nah ini ternyata dengan diplomasi atau dengan perundingan ya. Nah ini antara manusia dengan gaib yang menjalankan tugas, tapi semuanya adalah tentang kehidupan manusia, tentang keluarga. Karena itu hanya itu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan tetap saya ingatkan, ini dialog dengan bahasa gaib jangan dipercaya 100%. Kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.